Yo, halo guys, balik lagi sama gue Richard Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan membahas seputaran Bitcoin, Ethereum, BNB, dan XRP lah ya teman-teman ya. Saya akan bahas XRP lagi untuk video kali ini juga. Jadi saya juga bakal ngebahas untuk season-season ya, seperti Bitcoin season dan lain sebagainya ya. Kenapa kemarin altcoin melempem dan lain sebagainya. Oke teman-teman ya, jadi langsung ke inti videonya. Ini pergerakan Bitcoin time frame daily-nya ya teman-teman. Jadi masih ada di berada di tengah ya, di atas tengah atau garis putus-putus ini dari ascending channelnya ya teman-teman, time frame daily. Dimana kalau misalkan kita atau kalian yang ngikutin analisa saya juga itu pakai Elliott teori ya, dari 1, 2, 3 dan nanti akan keempatnya. Nah keempat itu kayak gimana, seperti wave 1 ke 2 itu ABC correction ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah ya teman-teman, jadi memang untuk bagian atasnya atau resisten dari ascending channel ini ya, itu memang ya kurang lebih tepat sekali kisaran $58.000 sampai $60.000 ya, dua garis warna merah ini teman-teman. Nah ini teman-teman ya, jadi ini untuk si Bitcoin time frame daily-nya, dia masih bisa close di atas 56.000. Itu masih sangat-sangat bagus sekali ya, walaupun sempat retest ke $54.000 teman-teman ya. Kemudian langsung ini kelihatan banget sih, diserok teman-teman ya, tuh kelihatan banget nih. Shadow bagian lower candle-nya ini panjang teman-teman nih. Ya, diserok teman-teman. Nah, next candle-nya warna hijau. Ya, teman-teman. Jadi masih bagus untuk Bitcoin ya. Jadi syaratnya Bitcoin bisa hit ke kisaran 58.000 sampai $60.000 itu ya, menurut saya pribadi harus tetap berada di atas $56.000 gitu teman-teman ya. Walaupun dia retest ataupun sideways dan lain sebagainya. Ya, teman-teman. Kalaupun dia sudah istilahnya retest dan gak mampu balik bertahan secepatnya gitu ya di atas $56.000 ya, itu udah tanda-tanda bahaya gitu ya teman-teman untuk si Bitcoin. Cuman ini kan kondisinya dia retest kemudian langsung cepet-cepet buru-buru gitu teman-teman ya, bisa up kembali di atas 56.000. Nah kalau misalkan kejadiannya berbeda, dia udah retest ke 54.000 bahkan close candle-nya di bawah 54.000 kayak di 53.000 sekian, ya itu yang bahaya menurut saya. Cuman kalau kayak gini pergerakannya masih cukup oke menurut saya. Ya ini time frame daily-nya. Ini adalah next time frame 4 jamnya teman-teman ya. Nih, ini lebih detailnya kita bisa lihat ya teman-teman ya. Dia retest ke 54.000 di mana di situ juga ada MA50-nya atau garis warna orange ini teman-teman. Nah, garis warna orange ini ya. Kemudian langsung diserok tuh teman-teman. Ya. Jadi menurut saya masih oke sekali ya, dia masih kemungkinan bagaimana bro mengalami penguatan kembali, masih bisa able banget gitu teman-teman ya, masih chance-nya masih cukup besar untuk $58.000 sampai $60.000 ya. Area-area ini ya udah benar-benar kalian harus hati-hati, apalagi yang scalping ya teman-teman ya, karena memang saya ingetin kembali masih ada ABC correction untuk ke wave 4-nya dari Elliott teori. Oke. Next lagi saya bahas untuk Bitcoin dominance atau dominasi si Bitcoin ya teman-teman. Oke, ini yang kita harapkan ya teman-teman. Akhirnya dia merah ya teman-teman ya, koreksi untuk dominasi Bitcoinnya ya. Jadi potensinya itu sekarang kan dia lagi retest yang sebelumnya menjadi resisten nih teman-teman ya kan. Sebelumnya menjadi resisten, dia lagi retest ya teman-teman. Kalau dia nggak kuat, OTW kemana? Ke sini supportnya ya, 43,9 sekian lah untuk Bitcoin dominance. Jadi ya kasih napas buat altcoin lah teman-teman, kan kurang lebihnya seperti itu. Oke. Nah, jadi sekilas saya juga mau bahas untuk Bitcoin season ya teman-teman. Jadi ini adalah P1-nya teman-teman ya. Jadi memang money flow-nya atau pergerakan uangnya itu orang-orang cenderung nge-trade di Bitcoin. Makanya kenapa kemarin ya Bitcoinnya naik nih, up pam ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa lihat diiringi dengan kenaikan yang signifikan dari dominasi Bitcoin atau Bitcoin dominance tuh teman-teman ya. Itu yang mengakibatkan kenapa altcoinnya malah memble gitu ya. Cuman beberapa koin dong yang pas kena pump ya harganya bisa ikut naik lah teman-teman. Tapi kita bisa lihat mostly harganya bahkan ada yang koreksi ataupun sideways gitu teman-teman ya untuk altcoin ya. Altcoin itu apa? Alternatif koin-koin selain Bitcoin gitu teman-teman ya. Oke ya, jadi phase keduanya ini adalah Ethereum ya teman-teman ya. Ethereum nanti kita bisa lihat dulu ya, kalau misalkan Ethereum ini outperforming Bitcoin tuh teman-teman ya. Jadi memang nanti kita bisa lihat kalau misalkan tanda-tanda phase 2 itu bagaimana ya. Intinya harga Ethereum melonjak naik lah gitu ya, istilahnya ngepam gitu teman-teman. Jadi memang orang-orang cenderung mengalokasi dananya ke Ethereum ya, trading ke Ethereum. Nah phase ketiganya itu adalah yang large caps nih teman-teman ya.
Jadi contohnya seperti apa ya? Contohnya kayak XRP, BNB dan lain sebagainya lah. Ya, jadi yang kapitalisasi pasarnya besar. Nah, baru phase keempat itu alt season. Ya, teman-teman ya. Alt season ya untuk phase keempatnya. Ya, jadi ini yang middle sampai low kapitalisasi pasarnya ya, ataupun mikro sekalipun ini bisa ngepam ya teman-teman ya, tergantung koinnya lah, bisa ngepam 20%, 50%, bahkan 100% gitu teman-teman ya. Jadi ini untuk urutan-urutannya. Bisa nggak ini gagal? Bisa aja teman-teman ya. Kenapa kalau phase ini gagal ya? Ya kalau misalkan Bitcoinnya dump atau crash gitu ya. Baru phase 2 ya, Bitcoinnya udah dump atau crash, ya udah. Belum sampai phase 3, phase 4 harus ulang lagi, nanti kita nunggu lagi dari phase 1. Ya phase 1, kedua, ketiga, keempat ya. Jadi disclaimernya Bitcoinnya jangan ngedump atau crash gitulah teman-teman ya. Minimalnya sideway lah gitu teman-teman ya. Jadi itu, lalu kita bisa bahas juga ini teman-teman ya. Jadi ini kalau misalkan kenapa setiap kali saya bahas ini, saya bahas pergerakan untuk Bitcoinnya, kemudian Bitcoin dominance atau dominasi si Bitcoin. Kita bisa lihat ya dari tabel rumus ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Bitcoin dominance ini naik gitu teman-teman, kemudian Bitcoinnya juga naik, altcoinnya itu cenderung koreksi. Iya, kecenderungan koreksi atau ada yang beberapa ya sideway lah teman-teman ya. Jadi begini, inilah yang kita hadapi atau alami kemarin-kemarin gitu teman-teman. Ya. Nah, kemudian apa yang kita harapkan? Nah, di sini teman-teman. Ya. Bitcoin dominasinya turun, tapi Bitcoin ini mengalami kenaikan. Di sini ya, altcoin itu naik lumayan kuat, warna hijaunya hijau terang. Tuh, teman-teman. Atau yang keduanya yang kita harapkan yaitu adalah Bitcoin dominasinya itu turun ya. Kemudian harga Bitcoinnya itu ya stabil ataupun sideway gitu, harganya gitu-gitu aja teman-teman ya. Kita bisa lihat untuk altcoinnya itu mengalami kenaikan juga ya, walaupun kenaikannya tidak sesignifikan jika dibandingkan dengan pace yang ini nih ya, kondisi di sini dimana Bitcoin dominasinya turun, Bitcoinnya naik ya teman-teman. Nah, altcoinnya naiknya lumayan kencang ya. Jadi ini adalah rumusnya, kalian bisa save ya teman-teman ya, untuk tahu kok Bitcoinnya naik, altcoinnya malah sideway atau turun ya teman-teman ya. Nah ini ya rumusnya seperti inilah gambarannya gitu teman-teman ya. Lalu kalau misalkan altcoinnya dump kayak gimana? Bitcoin dominasinya naik ya, harga Bitcoinnya turun ya teman-teman. Nah di sini ya altcoin itu ngedump gitu teman-teman ya, atau turunnya kenceng gitu, cepet ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk gambarannya, untuk pace-nya ya teman-teman ya. Bitcoin season, Ethereum season dan lain sebagainya. Dan ini adalah penjelasan kenapa ya teman-teman altcoin kemarin itu koreksi atau bahkan ya sideway gitu teman-teman ya. Oke ya teman-teman, itu penjelasan singkatnya. Dan ini Bitcoin versi rupiahnya ya teman-teman ya. Jadi memang kalau kita lihat ya, dia masih berhasil berada di atas 789 jutaan ya teman-teman. Dan high terakhirnya itu di kisaran 824 juta sekian ya. Jadi masih mungkin sekali dia hit area situ. Dan next targetnya itu kisaran berapa? Kisaran 840 juta. Dan next lagi 870 jutaan ya teman-teman. Jadi ini adalah dua resistance next target yang harus kita tahu dan hati-hati gitu. Udah hati-hati sekali lah, udah hit area ini. Karena kenapa? Selling powernya cukup kuat teman-teman. Ke bawah, kan? Soar ke bawah, ini juga soar ke bawah tuh teman-teman ya. Kemudian di sini, kemudian di sini. Tuh teman-teman ya. Jadi selling powernya cukup kuat di dua resist ini. Jadi harus berhati-hati. Gitu teman-teman ya. Oke, dan untuk yang nanyain support Bitcoin, bawahnya itu kisaran berapa ya? Pasti kisaran 750 jutaan, dan bawahnya lagi kisaran 700 juta dan 670 jutaan teman-teman ya. Jadi itu untuk support Bitcoin. Oke, next kita bahas untuk BNB teman-teman. Nah, BNB ini bikin tiang teman-teman ya. Setelah dia kan ada good news gitu kan teman-teman, udah ada good news dan lain sebagainya, titik terang untuk BNB dan lain sebagainya. Oke ya. Jadi dia udah ngebreak dari resisten yang cukup kuat yang udah saya sering bahas ya, kisaran berapa? Kisaran 6.200.000-an. Nah, ini dia sudah mampu ngebreak ya teman-teman, dan sekarang dia berjumpa untuk next resistennya dia di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Next resistennya dia di kisaran 6,5. Ya, dia lagi retest untuk area itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nggak kuat, dia bakalan koreksi ke arah mana? Ke kisaran 6,2 juta lagi. Next target lagi kalau misalkan di atas 6,5 itu kisaran berapa bro? Ya ini teman-teman ya, kisaran ini kisaran 7 juta sampai 7,2. Ya, kisaran-kisaran itu untuk si BNB jangka pendeknya ya. Lalu kalau supportnya di bawah 6,2 jutaan itu kisaran-kisaran berapa? Ya teman-teman, untuk di bawahnya lagi itu sekitar ini 5,8 juta. Ya teman-teman, kisaran-kisaran 5,8 jutaan. Dan lebih bawahnya lagi itu kisaran-kisaran berapa di sini?
Nah, di sini teman-teman 5,6. Ya, jadi ini beberapa titik support dan resisten untuk si BNB jangka pendeknya ya. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi nih ya, sekarang kan pertanyaannya, BNB time frame 4 jamnya udah bikin candle seperti ini ya, ngepum pum 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 seperti ini teman-teman ya. Nextnya seperti apa? Oke, coba kita bandingkan dengan kondisi sebelum-sebelumnya teman-teman ya. Jadi ini ya, kita bisa lihat ya, dia waktu koreksi sama seperti yang udah dialami oleh BNB terakhir ini ya. Dia koreksi ya teman-teman, koreksi ya. Kemudian dia boom 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 boom, dia retest lagi nih. Retest baru melanjutkan kenaikan. Nah, ya teman-teman, jadi sama ini juga retest mengalami kenaikan gitu teman-teman ya. Jadi itu yang harus diwaspadai, dia bakal retest dulu teman-teman ya. Udah berapa kali sih sebenarnya saya bahas juga untuk si BNB ini ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini juga nih teman-teman. Nah ya, ini udah naik, dia retest buat melanjutkan kenaikan. Ini juga teman-teman, dia udah naik, retest, melanjutkan kenaikan. Nah ya teman-teman, baru di titik-titik resisten ini ya, dia tidak mampu terbang lebih tinggi, akhirnya sideways, lanjut koreksi dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Jadi masih sangat mungkin bagaimana untuk si BNB ya teman-teman ya. Kalau yang nanyain, bisa aja dia seperti ini, kan naik seperti ini, dia retest dulu teman-teman. Retest baru melanjutkan kenaikan dan retest ke next resisten yang lebih kuatnya lagi gitu teman-teman ya untuk si BNB. Jadi jangka pendeknya skenario nya seperti inilah teman-teman ya. Itu pun kalau dia kuat mantul di area 6,2 juta. Ataupun kalau lebih bawahnya ya pasti dia koreksi lanjut lagi lah, balik lagi koreksi lagi sideways atau naik lagi gini ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau yang yang belum beli ya masih sabar aja lah, nunggu di support aja kan, kurang lebih seperti itu. Oke guys, jadi ini untuk si Ethereum ya. Untuk si Ethereum udah, kalau misalkan kalian yang nonton video saya kemarin, Ethereum itu syaratnya dia harus benar-benar bisa menjaga posisi di atas 50 juta ya teman-teman ya, berada di atas 50 juta ini untuk bisa melanjutkan kenaikan ke beberapa resisten atasnya ya. Kalau yang nanyain support bawahnya untuk si Ethereum, yang untuk nanyain yang support bawahnya lagi itu kisaran 48 juta ya teman-teman, kisaran 48 jutaan ya teman-teman, buat yang misalkan mau ngantri bawah gitu ya teman-teman. Kisaran inilah ya, kisaran 47 juta sekian sampai 48 juta teman-teman ya untuk si Ethereum. Oke, jadi next target untuk si Ethereum pasti terkata ke kisaran berapa sih? Kita tarik aja pakai Fibonacci ya teman-teman, Fibonacci retracement ya teman-teman. Kita ambil dari ke swing high-nya aja ya, di swing low-nya kita ambil di sini ya teman-teman ya. Oke, jadi memang dia lagi retest ya teman-teman, berada di retracement 0,6 ini ya teman-teman untuk si Ethereum. Sebentar, nah di sini ya. Nah dia benar-benar harus bertahan di area ini dulu untuk bisa melanjutkan kenaikan. Jika dia mampu berada di level ini ya, next target lagi di sini teman-teman, di retracement 0,5 atau sekitaran 50 juta 300-an ya. Next target lagi di retracement 0,38 ya, atau sekitar 50 juta 700. Kemudian di retracement 0,36 ya, 236 ya teman-teman, itu di sekitar 51 juta 100-an. Dan next lagi di swing high-nya ya teman-teman ya, di swing high-nya itu kisaran 52 juta ya untuk si Ethereum ini sendiri. Jadi memang syaratnya dia memang ya menjaga area di atas 50 juta lah, masih bertahan dah manteng di 50 juta ya, mungkin turun dikit gitu teman-teman ya, 49 juta 900 sekian gitu teman-teman ya. Jadi harus mempertahankan level ini dulu teman-teman ya. Itu yang kita harapkan. Kalau misalkan dia mampu malah nge-break out ya teman-teman dari swing high terakhirnya ini teman-teman ya, di 52 juta ya. Kalau misalkan dia boom seperti ini ya, itu kita bisa confirm kalau misalkan udah masuk phase 2 atau ETH season ya teman-teman, dia outperform dari si Bitcoinnya itu ya. Cuman kalau misalkan si Ethereum ini masih cenderung sideways ya teman-teman, atau harganya ya begini-gini aja gitu ya teman-teman ya belum ETH season gitu teman-teman ya. Jadi syaratnya kan tadi udah saya infokan ya informasinya. Kalau misalkan untuk phase 2 nya itu ya, nah ini Ethereum is outperforming Bitcoin. Kemudian next yang terakhir sih XRP ya teman-teman. Nih XRP banyak banget yang nanyain gitu kan, karena juga udah perkembangan sidangnya dan lain sebagainya ya. Dia juga membentuk inverse head and shoulder ya. Dan kalau misalkan kita lihat di time frame kecilnya juga ya, ini membentuk seperti pattern falling wedge ya teman-teman ya di sini. Ya seperti falling wedge pattern ya. Kemudian seperti yang kemarin saya infokan, dia kemungkinan besar retest lagi ke areanya kisaran 15.500-an kan kemarin saya sebutkan seperti itu ya. Dan benar saja ya, dia setelah breakout ya, nih teman-teman, dia udah breakout ya dari neckline-nya, kemudian dia retest ya teman-teman. Kemudian dia sekarang ini mencoba untuk breakout
Ya kalau breakout ya pasti terdekatnya ke kisaran 17.000 sekian lah untuk si XRP. Ya teman-teman, kalau misalkan benar-benar confirm ya inverted head and shoulder, ya saya juga nggak ragu untuk si XRP ini setelah lewat untuk beberapa resisten ya teman-teman, seperti di kisaran 19.000, di kisaran 20.000 ya. Setelah dia mampu breakout lewatin 17.000 ya teman-teman, dan next targetnya di sini teman-teman 19.000 ya, di 20.000 ya. Dia udah mampu lewatin ini ya, bukan hal yang mustahil kalau dia kembali ke kisaran 27.000 sampai 28.000 rupiah atau sekitaran 2 dolar untuk si XRP. Ya karena memang inverted head and shoulder ini adalah pattern pembalikan arah ya teman-teman ya. Jadi memang datangnya dia dari downtrend seperti ini ya, terus balik arah gitu teman-teman ya. Jadi itu yang saya juga harapkan gitu lah. Mungkin untuk XRP Army juga mengharapkan seperti itu. Itu aja teman-teman yang bisa saya update kembali untuk si XRP ya. Untuk zona neckline-nya masih sama kisaran 15.500-an, 15.000 ya, sekitar kisaran itulah teman-teman ya. Untuk si XRP ya, untuk target-targetnya juga masih sama ya. Semoga kita melihat XRP ini bisa terbang lah gitu teman-teman. Yang asalkan Bitcoin ini ya minimal sideway lah. Kemudian untuk Bitcoin Indonesia mengalami penurunan gitu teman-teman ya. Seperti ini Bitcoin Indonesia mengalami penurunan. Itu aja teman-teman yang bisa saya infokan. Semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa dior kembali, dan sampai jumpa untuk next video. Selamat profit.